Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laik Adila dari kelas 05 TPLK 003 dengan NIM 231111454. Dengan ini saya akan menjelaskan presentasi dari mata kuliah Machine Learning yang bertemakan Rainfall Prediction Using Machine Learning. Yang pertama ada di latar belakang. Yang satu, curah hujan merupakan salah satu faktor penting dalam sektor pertanian, irigasi, transportasi, mitigasi bencana, dan perencanaan infrastruktur. Yang kedua, ada informasi mengenai hujan biasanya diperoleh dari stasiun cuaca, namun sifatnya terkadang terlambat dan tidak adaptif. Yang ketiga, ada machine learning memungkinkan prediksi curah hujan berdasarkan data histori sehingga dapat memberikan peringatan dini dan mendukung proses pengambilan keputusan. Selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, ada studi kasus bertujuan untuk memprediksi apakah akan terjadi hujan berdasarkan berbagai parameter cuaca. Yang kedua, ada pendekatan klasifikasi digunakan untuk menghasilkan output rain, no rain tergantung dataset. Yang ketiga, model dapat diterapkan pada poin yang pertama, ada sistem pertanian pintar. Yang kedua, ada perkiraan cuaca lokal. Yang ketiga, ada mitigasi banjir. Yang keempat, ada perencanaan kegiatan masyarakat. Yang ketiga, ada dataset. Dataset dimulai dari file rainfall CSV yang berisikan fitur cuaca seperti temperatur, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, waktu atau region, dan lain-lain tergantung isi dataset. Poin ketiga, terdapat missing values yang kemudian diisi imputasi dengan mean. Yang keempat, ada setelah dicek semua kolom tidak memiliki nilai kosong. Lalu tujuan datasetnya memodelkan hubungan antara parameter cuaca terhadap kejadian hujan. Lalu selanjutnya ada tahapan pengolahan data. Notebook melakukan tahapan berikut. A. Import library. Dataset diproses menggunakan NUM, Pandas, Seaborn, Matplotlib, Sklearn, Train Test Split Scalar Model. B. Ada load data, PDRate, CSV, Rainfall CSV. Yang ketiga, ada exploratory data analysis atau IDA. Devhead untuk melihat struktur awal, pengecekan kolom dan tipe data. Yang D, ada data cleaning. Notebook melakukan handling missing values, main imputation, drop kolom tidak relevan jika ada. Lalu E, fitur scaling menggunakan standar scalar. Scaling dilakukan karena beberapa model sensitif terhadap skala fitur. F, train test split. Dataset dibagi menjadi training dan test untuk evaluasi generalisasi model. Lalu model machine learning. Notebook menggunakan salah satu model klasifikasi, umumnya logistik, regression, SVM, PNN, atau decision tree sesuai isi notebook. Model dijalankan setelah pre-processing. Pipeline umum, yang pertama ada fit model dengan data train, yang kedua ada prediksi dataset, yang ketiga bandingkan hasil prediksi dengan label sebenarnya.
Model digunakan untuk menjawab pertanyaan, apakah akan terjadi hujan berdasarkan parameter cuaca? Lalu hasil dan evaluasi. Yang pertama, evaluasi dilakukan dengan metrik accuracy score opsional, confidence metric opsional, classification report, interpretasi hasil. Semakin tinggi akurasi, semakin baik model mengenali pola cuaca. Jika misalnya akurasi berada di kisaran 85-90%, model dianggap memadai untuk klasifikasi cuaca sederhana. Lalu kesimpulannya, machine learning dapat memprediksi curah hujan berdasarkan parameter cuaca histori, tahapan preprocessing seperti imputasi dan normalisasi sangat berpengaruh. Model klasifikasi menunjukkan performa yang cukup baik dalam mengidentifikasikan hujan. Sistem seperti ini dapat diterapkan dalam sektor pertanian, mitigasi banjir, perkiraan cuaca, dan pengambilan keputusan operasional. Lalu lanjut ke dataset.
Lalu selanjutnya ada dataset import library. Pertama, kita melakukan import library seperti num, pandas, matplotlib, seaborn, dan library dari sklearn. Library ini digunakan untuk pemrosesan data, visualisasi, dan pemodelan machine learning. Lalu selanjutnya ada load dataset. Kita melakukan upload dataset ke Google Colab. Kemudian membaca dataset menggunakan pandas. Kita bisa lihat struktur awal menggunakan head. Lalu yang ketiga ada exploratory data analysis. Pada tahap ini kita mengecek tipe data, dimensi dataset, dan nilai yang hilang. Ini penting agar kita mengetahui apa yang perlu dibersihkan. Lalu ada cleaning dan handling missing value. Jika terdapat missing value, kita lakukan imputasi menggunakan main agar dataset tetap konsisten. Lalu selanjutnya ada fitur scaling. Kita melakukan standar scaling, tujuannya agar skala fitur menjadi seragam sehingga model tidak berat sebelah terhadap fitur tertentu. Lalu selanjutnya ada train test plate. Dataset dibagi menjadi data training dan data testing. Data training digunakan untuk melatih model, sedangkan dataset digunakan untuk evaluasi. Lalu ada training model. Model dilatih menggunakan logistic regression sebagai classifier. Logistic regression cocok untuk klasifikasi binar seperti rain dan no rain. Seperti ini. Lalu ada evaluasi. Setelah training, kita evaluasi model menggunakan akurasi score. Metrik ini menunjukkan seberapa baik model dalam melakukan prediksi. Lalu interpretasi. Dari hasil model memberikan akurasi yang cukup baik sehingga dapat digunakan
untuk prediksi cuaca sederhana. Mungkin itu saja untuk presentasi dan hasil dataset yang telah saya buat dari materi rainfall prediction using machine learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Laib Adila dari kelas 05 TPLK 003 dengan NIM 23111400354. Mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.